Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hai sahabat Promkes, jumpa lagi dengan tim promosi kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam acara Ngulik Asik bareng Promkes. Kali ini kita akan ngulik kisah karyawan sebagai penyintas COVID-19. Bagaimana ceritanya? Yuk kita ngulik. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan kita Pahlawa Pangeran Hidayat. Betul ya? Betul. Pahlawa Pangeran Hidayat Putra. Teman-teman semua, sekian hari masa pandemi COVID ini berjalan seperti biasanya. Kita bekerja, kita beraktivitas baik di rumah maupun di dalam ruangan kerja kita ini. Ucap nama Panggilan. sayang, nama panggilan. Ya, Ya. Ucap kira-kira 14 hari yang lalu kita ada bukan rapid ya Cak ya? Swab masal bersama-sama. Ternyata hari yang penentuan 2-3 hari kemudian hasilnya positif ya Cak ya? Hasilnya positif. Nah kira-kira bagaimana Cak saat kamu mendengar rasanya seperti apa ya Cak ya? Seperti kalau Uca katakan dakdikduk, kami semuanya sebutnya dakdikduk. Tapi saat Uca dapat tahu ternyata saya hasilnya konfirmasi positif, kira-kira gimana Cak? Yuk bisa cerita Cak? Ya, jadi sebelumnya itu sebelum dapat konfirmasi bahwa saya positif COVID, Ya. saya selalu berpikir ini virus berbahaya Ya. jika terkena manusia. Tapi ketika saya terkonfirmasi positif, saya ubah mindsetnya. Ini penyakit bisa disembuhkan. Saya harus kuat, saya harus bisa melawan ini semua. Jadi ini tuh nggak berbahaya kalau saya kuat, kalau imunitas saya hebat, jadi ini bisa saya kalahkan. Jadi paradigmanya langsung saya ubah ketika saya sakit, saya harus berpikir positif, bisa saya kalahkan. Tapi kalau ketika saya sakit, ketika saya sehat, saya harus berpikir ini berbahaya, jadi usahakan tidak sampai terkena. Jadi ketika sudah terkena langsung ubah paradigma itu. Jadi sudah menyiapkan mental, kalau misalkan memang positif, ya sudah, tinggal bagaimana mengembalikan imunitas di dalam tubuh. Jadi secara tidak langsung, masa bodoh positif atau negatif, saya harus jalan. Iya. Gitu ya. Nah, itu kan dari kamu. Setelah kamu pulang, bagaimana dengan keluarga? Panik, keluarga panik. Keluarga ada siapa aja? Ada ibu, ada 2 kakak, sama 1 adik. sama adik. Iya. Jadi ada 5 orang dalam satu rumah ya. Iya. Coba bisa ceritakan gimana kira-kira? Jadi ketika saya terkonfirmasi positif itu posisinya masih di kamar. Di kamar itu saya sendiri, tidak bercampur dengan keluarga yang lain. Jadi langsung saya beritahukan jangan. Kebetulan kamar saya di atas Bu. Iya. Jadi ketika konfirmasi positif saya langsung bilang ini wilayah yang boleh dilalui oleh keluarga. Jadi wilayah sampai dengan tangga saja itu hanya boleh dilalui keluarga. Sisanya ini wilayah saya. Jadi keluarga langsung tidak boleh intervensi ke wilayah saya isolasi mandiri. Seperti itu. Di situlah saya langsung melakukan disinfektan mandiri dengan cairan disinfektan. Langsung saya beritahu keluarga kalau di bawah juga, ke kamar saya di atas, jadi di bawah juga langsung dilakukan disinfektan. Oke. Seperti itu. Itu kan versi Meskipun kamu panik. tuh, menurut kamu. Nah, keluarga gimana? Ibu, kakak mendengar seperti itu? Langsung sebenarnya panik sih, cuman saya tekankan udah nggak usah panik, jadi nanti tinggal dilakukan swab apakah terinfeksi Secara atau mandiri, tidak. ya. Jadi kalau misalnya tidak terinfeksi, biarkan saya yang isolasi mandiri. Oke. Sebetulnya ada gejala nggak sih, Cak? Sebelum ada swab masal itu
gejalanya sih cuma sakit kepala sih jarang-jarang, tapi yang lebih sering itu badan tuh lemah, letih gitu. Lesu itu lebih cepat. Jadi pagi baru bangun itu biasanya segar, sampai siang itu udah nggak kuat lagi. Seperti biasa ya. Biasanya kamu lincah, segar, bugar, apalagi masih muda ya Cak ya. Iya. Oke, nah sekarang kira-kira kamu langsung isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Iya. Tetapi ada waktu kita untuk swab ulang ya. Iya. Itu hari keberapa Cak? Itu hari ke-10. Ke-10, kemudian hanya sekali aja ya? Iya, hanya sekali. Hanya sekali. Terus hasilnya gimana? Hasilnya di hari ke-10 itu hasilnya udah alhamdulillah sudah negatif. Jadi negatif. swab di hari ke-10, lalu 4 hari berikutnya itu di hari ke-14 sudah keluar hasilnya, sudah dinyatakan negatif. Jadi dari pengambilan swab ke hari ke-10 dan ke-14 saya tetap isolasi mandiri. Ya, amin ya. Sekarang sudah bugar ya. Nah, kayaknya belum puas nih Cak. Tadi kan dari respon dari kamu, dari keluarga, hari demi hari, apalagi menunggu swab yang ulang. Iya. Hari pertama sampai hari ke-10 ya? Hari ke-10. Apa yang kamu kerjakan Cak? Saya nggak ngerjain apa-apa sih. Jadi menangis, termenung? Jangan, kalau itu malah nanti psikologinya terganggu. Jadi malah ada penyakit-penyakit yang menurut psikolog badan kita sebenarnya tidak merasakannya, justru malah karena psikologinya takut, jadi akan datang penyakit. Jadi makanya paradigma itu saya ubah, saya bisa tangani ini. Di situ selama isolasi mandiri saya sering melakukan disinfeksi, asupan gizinya saya jaga, terus vitamin C 1000 mg minimal maksimal 1 hari itu 1000 mg. Lalu berjemur tuh tentu saja, dan sirkulasi udara di kamar. Wah, bagus sekali. Kalau semua orang kayak kamu, kita aman nih Cak ya. Iya. Langsung swab negatif ya. Nah, sekarang gini Cak. Oke, tadi kamu udah katakan ya, vitamin, makanan bergizi dan lain. Itu siapa yang nyiapin? Atau kamu sendiri atau bagaimana? Karena kamu bilang kan area kamu tuh ada di atas, yang di bawah orang sehat ya. Keluarga sudah di swab ya? Keluarga sudah di swab, hasil negatif. Negatif. Jadi hanya kamu ya sendiri yang tadi yang sudah kamu katakan di istirahat atau aktivitas di atas ya. Nah, kira-kira asupan dan lain-lain itu siapa yang nyiapin Cak? Jadi yang tadi saya sudah katakan itu ada area yang bisa dilalui oleh keluarga. Di situ bisa ditaruh makanan dan semua asupan gizi saya selama isolasi mandiri lewat situ. Jadi ada batas toleransinya. Jadi karena kamar saya di atas, naruhnya di tangga. Gitu. Jadi nanti sebelum saya ambil, saya pakai masker, pakai jaket, pakai celana panjang, terus hand sanitizer ambil. Udah kayak di film-film ya Cak ya? Iya. Jadi yang ngasih pun juga sebenarnya pakai masker, pakai hand sanitizer, semuanya lengkap. Ada bicara? Enggak. Nggak rindu sama mama, sama kakak? Ya enggak ya, demi kesehatan ya. Biar semuanya aman. Oke, terus hari-hari makan, nafsu makan gimana dan lain-lain. Karena kamu kan ada keluhan agak sedikit perasaan nggak enak, pusing dan lain-lain. Untuk makan bagaimana? Di 3-4 hari pertama itu nafsu makan tuh menurun, tapi karena dimasukin vitamin terus, jadi hari ketiga sore itu mulai sering lapar. Gitu. Jadi saya biasanya tanda-tanda menuju sehat ya. Iya, jadi ini udah sering lapar nih. Jadi hari keempat meskipun masih agak-agak pusing, sakit kepala gitu, jadi makan tuh langsung nafsu lagi. Kalau melihat dari tubuhnya kayaknya agak seger, agak tambah berisi ya Cak ya? Tambah berat badan? Belum ukur. Nanti kita ke sebelah ya, ke gizi, kita timbang ya sama teman-teman gizi ya. Siap. Nah sekarang gini Cak, kita kan beraktivitas nih teman-teman. Kira-kira ada nggak perasaan apa ya? Apakah saya salah
Apakah kamu ada kontak atau emang kamu ada aktivitas di luar yang betul-betul kita udah komitmen kita hanya ada di rumah saja, kecuali ada keperluan luar seperti bekerja dan lain-lain. Kira-kira ada perasaan, jujur aja, gimana kira-kira, Ca? Sebenarnya untuk perasaan selama ini saya cuma rumah kantor Iya. kantor. Nah, mungkin dari beberapa perilaku saya yang tidak memakai masker, menjaga jarak atau mencuci tangan, mungkin ada miss di situ. Ada Jadi nakalnya ya? ya ada sedikit kurang ketat Ya. di dalam diri saya, Oke. jadi bisa kenanya di situ. Oke. Jadi setelah ini saya mau berkomitmen ini harus semakin ketat. Ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi Ya. untuk semuanya. Betul, ya. Prinsip kita memang seperti itu ya. Iya. Apalagi kita udah mencanangkan selain protokol kesehatan dengan 3M. Oke kan? Iya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita udah 2 meter nggak ya, Cak, ya nih? 1 meter. 1 meter ya? 1 meter saja ya? Oke. Nah, kira-kira saya juga sudah mau Zoom lagi, Cak. Kita kan ada kegiatan. Kira-kira ada nggak, apa ya istilahnya, statement untuk teman-teman? Kira-kira ada, Cak, untuk pengalaman kamu supaya menguatkan kami, mudah-mudahan tambah sehat dan tentunya sehat terus. Ya, untuk pesannya sih jangan sepelekan ini. Selagi kita sehat, jangan sepelekan yang namanya virus COVID ini. Kita harus percaya bahwa ini berbahaya, tapi percaya aja nggak cukup tanpa diikuti dengan sebuah tindakan. Gitu. Kita harus memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum makan, sesudah makan, atau sesudah memegang benda-benda yang sering dipegang lain. Itu memperketat diri kita sendiri aja. Iya, oke. Pemikirannya untuk diri kita, untuk semuanya. Iya. Seperti itu. Puji Tuhan, Uca sekeluarga dalam keadaan sehat. Ya. Hanya Uca sendiri. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat, Cak. Sebab kita akan melihat contoh Uca. Jangan sampai kejadian yang terulang terjadi pada teman-teman kita yang lain. Iya. Oke, kalau begitu siang menjelang sore ini kita sudah berbincang-bincang dengan Uca, di mana hari ini dia sudah mulai beraktivitas untuk berkarya demi masa depan Provinsi DKI kita yang tercinta dan yang harus hebat, ya. Oke teman-teman, ini adalah salah satu motivasi kita untuk bisa melakukan apa yang kita harus lakukan terkait dengan pandemi COVID. Pandemi COVID kita nggak tahu kapan ujungnya sampai selesai, tetapi kita tetap was diri. Kita sudah mempunyai protokol kesehatan, kita lakukan 3M, niscaya mudah-mudahan Tuhan bersama dengan kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya. Oke, Uca. Oke, terima kasih, Bu. Nah, sahabat, gimana tadi kisah keberhasilan isolasi mandiri seorang karyawan penyintas COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta? Semoga bisa menjadi pembelajaran kita semua ya, sahabat. Dengan patuh terhadap protokol kesehatan, mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari COVID-19 ya, sahabat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa 3M COVID-19, memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dadah! Oh iya, jangan lupa ya, like, share, and subscribe video ini untuk informasi kita semua.